dalam satu paragraf ini kalimat mana yang menjelaskan paling baik? Kalau saya yang kalimat satu sih, kalimat itu jelas kalau menurut saya. Sama yang penjelasnya sih di akhir Pak, yang dan begging can infrastrukturasi, saya rasa itu juga oke sih Pak. Kalimat terakhir? Kalimat pertama sih yang paling pasti, yang pertama. Kalimat pertama, dan kamu tadi kan ngasih pilihan, 2 pilihan kan, kalimat pertama. Yang terakhir itu kayak penjelas sih, kalau menurut saya kayak begging itu can infrastrukturasi. Oke, kita lihat ya kalimat pertama. Kalimat pertama itu menjelaskan bahwa begging predictor itu merupakan metode yang berjalan di mana dia itu menghasilkan sejumlah versi dari prediktor. Jadi beberapa prediktor itu digenerate secara langsung. Kemudian sejumlah versi prediktor tersebut berjalan, hasilnya itu dikumpulkan dalam bentuk agregasi prediktor ya. Coba kita lihat kalimat kedua. Agregasi itu dilakukan secara dengan cara averaging untuk kasus yang datasetnya itu labelnya itu numerik dan menggunakan voting. Plurality vote itu kan sebenarnya esensinya voting terbanyak. Jika datasetnya itu merupakan labelnya itu sifatnya itu kelas. Oke. Antara kalimat pertama dan kalimat kedua, menurut kalian yang merepresentasikan paling baik itu kalimat berapa? Saya tanya ke kelas nih. Kalimat pertama ya. Iya, Pak. Kalau kalimat kedua itu merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Oke, sekarang saya tanya nih. Sebutkan satu kata yang mencerminkan begging. Maksudnya kalian boleh pakai kata apapun, tapi ganti katanya itu jangan kata begging. Kira-kira nama lain dari begging itu apa? Nama lainnya? Sebutkan nama lain dari begging yang lebih pas menurut kalian. Agregat. Oke, agregasi ya. Betul. Jadi nama lain dari begging itu agregasi sebetulnya. Bentuk terapan dari agregasi itu ada 2. Bentuk pertama itu adalah averaging. Kalau misalnya kasus datasetnya itu data numerik ya, labelnya itu label numerik. Dan bentuk lain dari agregasinya itu adalah voting. Kalau misalkan dataset itu merupakan dataset kelas. Oke, itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Ya. Bagaimana begging itu berjalan? Dijelaskannya di mana? Dijelaskannya di mana, bagian apa sampai bagian apa? Oke, dijelaskan ya, karena tidak ada yang menjawab. Saya tunggu nih 10 detik. Saya hitung 10 detik, kalau misalnya ada yang menjawab, kelasnya saya tutup. Oke. Simpulannya kelasnya saya tutup, tapi saya akan kasih jawabannya. Sisanya itu jadi PR. Saya akan jelaskan nanti bentuk, karena kalian belum dapat menjawab pertanyaan ini, karena asumsi saya pertanyaannya juga tidak akan terjawab. Karena ini sesuai dengan urutan. Ya, tapi ini bukan jadi PR, tapi jadi kuis. Nanti saya akan jelaskan skema kuisnya seperti apa. Begging. Bagaimana cara begging itu berjalan? Sebenarnya saya cuma minta jawaban dari kalian itu dia dijelaskannya di bagian apa. Kalau kita lihat ya, section 1, introduction. Ya, saya lihat dari urutan papernya dulu nih. Ini section 2 bukan? Oke, kelewat kayaknya. Saya mulai. Section 2 itu begging classification tree. Section 2, nama sectionnya. Section 3 lewat. Ini saya kecilin deh, kayaknya kegedean.
Oke, jadi section 2 itu namanya bagging classification tree, section 3 itu namanya bagging regression tree. Ya. Kemudian section 4 itu menjelaskan kenapa bagging berjalan. Oke. Ya, kemudian kita lihat section 5 itu menjelaskan ilustrasi dari linear regresi, regresi linear. Section 6 ada nggak ya? Coba kita cek. Ya. Ini 6.2, 6.1-nya itu oke, concluding remark. Conclusion, anggap aja conclusion. Jadi ada nama section di sini. Sebenarnya kalau kita baca, bagging ini adanya itu di section 1, bukan section yang lain. Cara dia berjalan. Jadi mungkin kita kalau baca paper itu, struktur paper itu sudah clear ya. Section pertama itu introduction, section kedua itu dasar teori yang dipergunakan di dalam membentuk metodologi yang kemudian dijelaskan di section 3. Section 3 itu kontribusinya dia ya, yang sebenarnya. Section 4 itu bagian analisis dan pembahasan. Itu standar paradigma ketika kita baca paper. Tapi kita lihat di sini. Paper ini kalau misalnya kita baca ya dengan teliti, cara berjalan bagging itu dijelaskan tidak lebih dari di section 1, terutama halaman 1. Halaman 1 aja udah selesai sebenarnya cara bagging berjalan. Oke, coba kita baca pelan-pelan ya. Mudah-mudahan sekali ngerti simbol di sini. Jadi kalau misalkan di sini ada satu learning set L, ya, learning set L. Learning set ini sama nggak dengan data set? Learning set. Learning set itu bagian dari data set yang sudah dipisah menjadi learning set sama test set di sini sebetulnya. Oke ya, kemudian learning set merupakan bagian dari dataset yang sudah dipisah menjadi training set dan test set di sini. Nanti di bawah itu dijelaskan itu di bawah di sini. Oke, sekarang kita lihat. Learning set itu simbolnya itu ada dua, YN sama XN, di mana N-nya ini merupakan sequence dari 1 sampai N. Ini saya nggak tanya YN sama XN ini apa deh. Yang saya tanya itu N ini mencerminkan apa? Ada yang tahu nggak? N ini mencerminkan apa di sini? Kita kalau misalnya diskusi paper itu kita mesti paham di sini. Nanti kan kalian nulis metodologi. Kalau metodologi itu kita mesti ngerti paper rujukan, kemudian kita tulis ulang menurut versi kita dari yang sudah kita pahami. Oke, di sini learning set itu terdiri dari pasangan YN sama XN. Di mana N dari setiap subscript simbol Y sama X ini mencerminkan ya sequence dari 1 sampai N. Kira-kira interpretasi satu simbol utuh nih dari kiri ke kanan nih, ini yang saya mark di sini, itu maknanya itu apa? Silakan berpendapat. Ini kalau saya mark malah jadi sini. Ya, silakan. Maaf Pak, screen Bapak tidak terlihat Pak. Oh, tidak terlihat ya? Oh, saya lupa share screen. Sorry. Oke, sekarang sudah muncul kan? Sudah Pak. Oke, sekarang kita lihat ya di sini. Jadi pertanyaan patah saja tadi tidak ada yang menjawab. Ternyata saya lupa untuk share screen. Oke, ini pertanyaan kedua. Ya, bagaimana cara bagging itu bekerja? Bagging itu adanya itu dijelaskan itu di bab 1. Di sini dijelaskan di bab 1. Jadi di sini alurnya dia sedikitnya sebenarnya agak sedikit nggak standar sih, tapi itu kita nggak peduli. Meskipun dia paper ini memiliki kelemahan dari sisi struktur penulisan yang agak sedikit out of the box. Sebenarnya paper ini kalau misalkan dibaca dengan utuh, paper yang berkualitas, cuma masalahnya dari sisi penulisan. Tapi dari sisi penjelasan, ya, kalau misalnya kita disergar alur papernya seperti apa, itu cukup jelas. Dia itu menjelaskan menurut saya di sini paper bagging itu seperti apa dengan cukup jelas. Oke, misalkan kita lihat nih. Misalkan di sini di halaman 1 ada learning set yang kita sebut dengan simbol L di sini. L ini terdiri data YN sama XN, ya.
n simbol di sini yang ada di sini ini merupakan sequence dari 1 sampai n. Kira-kira kalian bisa duga nggak? Y itu apa, X itu apa, N itu apa? Ya, coba dijawab. Apa itu Y, apa itu X, dan apa itu N? Kalau misalnya kalian nggak tahu semuanya, jawab salah satu aja yang kalian tahu. Kalian bayangkan kalian punya data ya. Kalian kan sebenarnya kita sudah demonstrasikan beberapa kali data itu seperti apa. Dan kalian coba ingat sebenarnya kuliah PKB tahun lalu sebenarnya. Simbol Y itu standarnya itu kemana, simbol X itu standarnya kemana, dan N itu simbol standarnya itu kemana. Ini dan kenapa ini dituliskannya itu sebagai pasangan data di sini. Karena ini merupakan standar formal. Oke, ini sebenarnya penjelasannya itu mudah ya. Ini mudah sekali ini. Kalau kalian pusing, ya, pelan-pelan dilajari. Oke, kita lihat nih di sini. Ya, silakan. Lanjut, bagi yang ingin berpendapat. Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau dilihat dari pattern-nya sih, kayaknya kalau Y itu kayak kelas label gitu, bukan sih, Pak? Oke. Numerical response. Oke, itu buat Y ya. Kalau buat X-nya atau buat N-nya? Kalau X-nya input, mungkin untuk N-nya Oke, saya koreksi sedikit ya. Jadi ini sebenarnya standar, ini simbol X, simbol Y, ini sudah jadi standar kalau misalnya membahas data. Y ini merupakan simbol kelas atau label. Label itu kan interpretasinya bisa dalam bentuk numerik ya. Kasusnya itu jadi berubah menjadi regresi. Atau labelnya itu berbentuknya itu bisa menjadi kelas. Kasusnya itu menjadi klasifikasi bentuknya. Nah, itu untuk Y. Kemudian kita lihat nih, Y ini ada simbol N. N ini merupakan sequence dari 1 sampai N. Ini maknanya apa? Ini merupakan indeks sebetulnya. Jadi Y ini mencerminkan label pada indeks keberapa. Indeks ini merupakan indeks dari instance atau baris pada data sebetulnya. Mungkin kalau misalkan kita mencerminkan baris agak sedikit ambigu ya, karena kan datanya itu kalau kita ngambil learning set, kemudian kita split, itu sampling sebetulnya. Kita pakai istilah instance saja. Jadi kalau misalkan di sini, Y-nya itu indeksnya itu atau sequence-nya itu dari 1 sampai N. Jadi kalian bayangkan Y-nya ini, ya, Y-nya ini ada sebanyak N jumlahnya. Ada sebanyak N, di mana indeksnya itu mulai dari 1. Jadi kalian bisa bayangkan di sini jumlah datanya itu ada sebanyak N besar instance. Ya. Jadi Y1, Y2, Y3 sampai Y ke N itu mencerminkan label untuk instance ke N kecil. Kemudian X, ya. Sebenarnya X ini, kalau misalnya kita lihat di sini nanti seharusnya juga dijelaskan, itu merupakan features. Features itu. Mudah-mudahan sih cukup jelas. Jadi Y itu mencerminkan label, X itu mencerminkan features. Antara features, maksud saya features itu jamak ya, plural di situ. Jadi artinya kalau misalnya dataset itu punya features, maka seluruh feature setnya, mulai dari kolom 1 sampai kolom ke terakhir di mana features itu berada. Ya, indeks antara Y sama X itu harus selaras, makanya ini disebut sebagai pair. Jadi kalau misalnya X itu bergerak, Y itu juga harus bergerak, seperti itu. Kemudian kita lihat nih di sini. Kemudian kita learning setnya itu ada istilah prediktor di sini. Jadi kalau misalkan prediktor itu di atas itu ada prediktor, di bawah itu ada prediktor. Sekarang pertanyaan saya, ini maksud dengan prediktor itu apa di sini? Sebutkan interpretasi dari prediktor yang tertulis di bagian ini. Maksud dari prediktor itu apa? Prediktor itu punya nama lain. Sebutkan nama lainnya.
Nggak ada yang tahu? Nama lain dari prediktor itu sebetulnya itu model, ya. Jadi nama lain dari prediktor itu merupakan model. Ya, jadi kalian bayangkan, jadi mudah-mudahan kayak kalian baca di sini ketika muncul istilah. Jadi bagging prediktor itu merupakan metode yang berjalan dengan menghasilkan banyak prediktor yang berasal dari kelas prediktor yang sama sebetulnya. Jadi di sini anggap misalkan prediktor ganti dengan model. Anggap aja di sini modelnya itu kan yang kita kenal, misalkan regresi linear, naive Bayes, KNN, kemudian SVM. Jadi anggap istilah prediktor kalian ganti dengan istilah model. Sekarang kita lihat nih. Kalau misalnya kita punya sebuah prediktor disimbolkan dengan var P. Ini P ini. Ini simbol Greek untuk P. P itu ada beberapa, tapi di sini sebenarnya sebutan yang paling pasnya di sini var P karena P itu ada beberapa varian. Anggap aja kita sebagai var P di sini. Var P ini di dalamnya menerima dua parameter yaitu X dan L. Ingat, X ini apa? X ini merupakan seluruh data yang ada di features. Ya. Tadi kalau misalnya sebut X ini sebagai features mungkin kurang tepat. Karena kalau misalkan kita lihat nih X1 ya, kita N itu kita replace dengan X1. Maka kita sebenarnya ambil instance pertama, kita ambil features pertama seluruhnya yang ada pada instance pertama. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih simbolnya X, L, ini mencerminkan apa sih? Jadi kita kalau misalnya lihat simbol ini, kita mesti bisa imagining kira-kira maksudnya itu dari simbol ini, P, var P, parameter X, L, itu kira-kira apa? Nah, model yang kita pahami di machine learning itu sebetulnya itu pasti nerima data. Nerima datanya itu yaitu adalah X instance. Instance yang menyimpan feature pada suatu instance tertentu. Kemudian di sini ada simbol L. Ini artinya apa? X ini instance-nya itu merupakan asalnya itu dari learning set L, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih model ini atau prediktor ini menerima parameter X. Tugasnya kira-kira apa? Dia akan melakukan prediksi terhadap input X. Ya, jadi yang dilakukan di sini ya, dia itu akan melakukan prediksi dengan input X di sini. Sebenarnya L ini kalau misalnya nggak ditulis, menurut saya juga nggak ada masalah sih. Sebenarnya kalau misalnya di sini ditulis var P, parameter X itu udah cukup. Ya, tapi ini sebagai penjelas saja. Oke. Yang tentunya diprediksi itu bisa berupa numerik, kalau kasusnya regresi, atau kelas, prediksi dari kelasnya. Nah, sekarang kita misalkan kita menerima nih, sequence of learning set ya, sequence of learning set. Di mana setiap setnya itu merupakan sampel ya, n independent observation itu namanya sampling ya. Merupakan n kali sampling. Samplingnya ini LK ya. LK ini merupakan indeks tiap sampel di sini. Jadi sampling itu sebanyak n dari dataset L, underlying distribution itu dataset nama lainnya. Oke, jadi kalian bayangkan di sini kita melakukan n kali sampling. Di mana set sampling itu kita sebut sebagai learning set L. Ya, jadi kalian bayangkan ya. Kalau sampling itu kira-kira yang di sampling itu sampel utuh atau hanya sebagian? Itu kan pertanyaan mesti dijawab ya. Tentunya agar tidak terjadi kontradiksi dan maknanya itu dapat dipahami, pasti sampelnya jumlahnya hanya merupakan sebagian dari data. Datanya itu di sini L. Karena kalau misalnya kita lakukan n kali sampel, sementara setiap sampelnya itu diambil dari populasi utuh, maka dia itu nggak make sense. Buat apa dilakukan sampel berapa kali sementara tiap sampel itu hasilnya sama? Jadi pasti untuk tiap sampel itu akan menghasilkan bagian sampel yang berbeda-beda. Ya, mungkin ini mirip seperti cross validation, tapi sebenarnya cross validation itu setiap kali kita sampling kan sebetulnya dia itu sudah ada porsi regionnya. Jadi ketika misalkan cross validasi pertama diambil 10%, indeksnya itu dari 0 sampai 100, cross validasi kedua dari 101 sampai 200, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ini samplingnya itu sebanyak n, maka sampelnya tipenya itu random. Oke, kemudian di sini kita lihat nih di sini. Ya. Untuk setiap learning set ya, learning set LK, maka kita akan mempergunakan sebuah prediktor, ya. Ini istilahnya itu get vector prediktor sebetulnya. Sebenarnya untuk tiap learning set itu dia mempergunakan sebuah prediktor. Jadi prediktor di sini model ada banyak sampel set, tapi sebenarnya prediktornya itu cuma satu. Modelnya ini kan sebenarnya kalau kita bicara model, sebenarnya dia itu bekerjanya itu bukan cuma prediktor sebetulnya. Karena kalau misalkan model, naive Bayes itu kan algoritma yang stable, maksudnya inputnya berapapun, pasti hasilnya itu deterministik.
Tapi bagaimana dengan SVM? Ya, SVM. Jadi KNN, naive Bayes, kemudian algoritma yang stable itu apa lagi? Saya lupa, ada beberapa jenis. KNN, naive Bayes ini merupakan algoritma yang stable, ya. Sementara SVM, kemudian neural network, kemudian apa lagi ya yang lain? Decision tree itu merupakan algoritma yang tiap kali berjalan, kalau misalkan memiliki input data yang sama, hasilnya itu tentu belum tentu sama. Itu yang dimaksud sebagai unstable. Nah, di sini prediktor di sini ini kalau misalnya kita baca ya, nanti akan ditemukan syarat menjadi prediktor itu dia merupakan algoritma itu hasilnya itu merupakan diambil dari model yang sifatnya itu memiliki unsur non deterministik. Jadi tiap kali berjalan ada kemungkinan dengan dataset yang berbeda hasilnya itu belum tentu sama dari sisi evaluasi nanti. Oke, kemudian kita lihat nih di sini. Ya. Jadi kita mau mencari dari sekian banyak prediktor atau model tersebut ya dengan sampel data yang berbeda-beda, kita akan mencari LK yang terbaik di sini. Sebenarnya bukan mencari LK yang terbaik. Istilahnya itu di sini dari sekian banyak LK, kita itu akan menghasilkan model lebih baik sebagai bentuk agregasi dari seluruh model yang di-generate dari sampel yang berbeda-beda tersebut. Oke, ya kemudian kita lihat nih. Ini masih sama nih simbolnya. P, X, L. Kemudian di sini berubah menjadi untuk sampel yang setnya sudah diambil terpisah tadi. var P, X, LK. Ya, oke sekarang kita lihat nih. Untuk kasus numerical, maka kita tinggal kasus ya. Untuk jika kalau misalkan Y-nya itu dari dataset X itu sifatnya itu numerik ya, atau kasusnya itu merupakan kasus regresi, maka dari sekian banyak prediktor yang sudah di-generate ya, yang dilakukan itu sebenarnya cukup langkahnya itu averaging, yaitu misalkan seperti ini simbolnya. var P A ya, var P A, X. Ini kenapa di sini simbol A? Karena di sini sudah Halo. Halo. Cek. Tidak ada suaranya, Pak. Dari bawah.